Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Diki Priyatna dari Fakultas Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum dari kelas A. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan materi tentang teori hukum murni. Teori hukum murni, maaf guys, teori hukum murni yang ini adalah hasil carian materi saya sendiri, karena ini adalah tugas dari mata kuliah Buneng. Mata kuliah Buneng yang ini adalah pengantar ilmu hukum. Nah, ini adalah tugas ujian akhir semester. Kita lanjut saja ya ke bahasan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian di sini ada pengertian dan tujuan teori hukum murni. Teori hukum murni adalah teori positif. Ia merupakan teori tentang hukum positif umum, bukan tentang tatanan hukum khusus. Ia merupakan teori hukum umum, bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional tertentu, namun menyajikan teori penafsiran. Sebagai suatu teori, ia terutama dimaksud untuk mengetahui dan menjelaskan tujuannya. Teori ini berupaya menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana ia ada, bukan bagaimana semestinya dia ada. Ia merupakan ilmu hukum atau jurisprudensi dan bukan politik hukum. Selanjutnya ada sejarah teori hukum. Sejarah teori hukum murni. Teori hukum murni disebut sejarah ini ia disebut teori hukum murni lantarannya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasannya dari hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Yang menjadi tujuannya adalah membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing. Inilah landasan metodologis dari teori itu. Pendekatan semacam itu nampaknya merupakan hal sudah selayaknya. Namun, dari tinjauan sekilas terhadap ilmu hukum tradisional yang berkembang di abad ke-19 dan 20, dapat diketahui dengan jelas betapa ia sudah begitu jauh dari kemurnian. Secara tidak kritis, ilmu hukum telah dicampur adukan dengan unsur-unsur psikologi, sosiologi, etika, dan teori politik. Percampur adukan ini bisa dimengerti karena bidang terakhir itu membahas pokok persoalan yang berkaitan dengan hukum. Teori hukum murni berupaya mengatasi pengertian hukum pada bidang-bidang tersebut, bukan lantaran ia mengabaikan atau memungkiri kaitannya, melainkan karena ia menghindari percampur adukan berbagai disiplin ilmu yang berlainan metodologi atau sinkretisme metodologi yang mengaburkan esensi ilmu hukum dan meniadakan batas-batas yang ditetapkan padanya oleh sikap pokok bahasanya. Selanjutnya, pada tahun 1934, teoretikus hukum Amerika Rescue Pound menulis bahwa Hans Kelsen adalah ahli hukum terkenal yang tidak dilakukan lagi pada waktu itu. Seperempat abad kemudian, ahli filsafat hukum Inggris H.L.A. Hart menggambarkan Kelsen sebagai penulis jurisprudensi analitis paling menggugah di zaman itu. Dan seperempat abad berikutnya, ahli filsafat dan logika Finlandia Georg Henrik von Wright membandingkan Kelsen dengan Max Weber. Ia menulis, dua pemikir inilah yang paling mempengaruhi ilmu sosial di abad itu. Para penulis lainnya menilai Kelsen dan dengan istilah-istilah pedas. Banyak penulisan di Amerika dan Inggris yang menolak karya First Theory of Law karena sangat steril dan tandus, yang hanya bisa digunakan dalam logika dan bukan dalam kehidupan. Selama periode Weimar di Jerman, bagian terbaik peran Kelsen sendiri dalam perdebatan politik dan hukum di negara-negara yang menggunakan bahasa Jerman. Para penulis di seluruh spektrum politik tersebut berpendapat bahwa Puri teori gagal. Kelsen memahami Puri Theory of Law sebagai teori kognisi hukum, teori pengetahuan hukum.
Ia berulang kali menulis bahwa satu-satunya tujuan Fourier teori adalah kognisi atau pengetahuan objeknya. Tempatnya ditetapkan sebagai hukum itu sendiri. Dalam merumuskan teori kognisi hukum khususnya, tugas khusus Kelsen adalah mencegah elemen-elemen asing yang sekali menyesatkan teori hukum di masa lalu. Mengapa Kelsen menolak hal ini? Atas nama teori hukum tersebut, Kelsen menolak kecenderungan untuk meminta bantuan etika, psikologi, dan lain-lain guna menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dan sindirannya pada apa yang dinamakan bidang-bidang asing. Disiplin ilmu itu dikenal sebagai hukum khusus yang harus dibedakan dari filsafat keadilan di satu pihak, dari sosiologi atau kognisi realitas sosial di lain pihak. Lanjut, di sini ada norma dalam teori hukum murni. Yang pertama ada norma dasar. Maksudnya norma dasar. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau das solem dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada atau des sein dan apa yang seharusnya. Juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das solem. Sehingga Kelsen percaya bahwa hukum yang merupakan pernyataan-pernyataan seharusnya tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah. Kemudian, bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan dan kejadian yang bertujuan untuk menciptakan sebuah norma legal? Kelsen menjawab dengan sederhana. Kita menilai dengan sebuah aturan, seharusnya, dengan memprediksinya terlebih dahulu, saat seharusnya tidak bisa diturunkan dari kenyataan, dan selama peraturan legal intinya merupakan pernyataan seharusnya. Di sana harus ada presupposition yang merupakan pengandaian. Sebagai oposisi dari norma moral yang merupakan deduksi dari norma moral lain dengan silogisme. Norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Lanjut, ada sebagaimana sebuah tindakan hanya dapat menciptakan hukum, bagaimanapun harus sesuai dengan norma hukum lain yang lebih tinggi dan memberikan otorisasi atau hukum baru tersebut. Kelsen berpendapat bahwa inilah yang dimaksud dengan basic norm, yang merupakan presupposition dari sebuah validitas hukum tertinggi. Kelsen sangat skeptis terhadap teori-teori moral kaum objektivis, termasuk Immanuel Kant. Kedua, Kelsen tidak mengklaim bahwa presupposition dari norma dasar adalah sebuah kepastian dan merupakan kognisi rasional. Bagi Kelsen, norma dasar adalah bersifat opsional. Senada dengan itu, berarti orang yang percaya bahwa agama adalah normatif, maka ia percaya bahwa setiap orang harus percaya dengan perintah Tuhan. Tetapi tidak ada dalam sebuah natur yang akan memaksa seseorang mengadopsi satu perspektif normatif. Kelsen mengatakan bahwa dalam ateisme dan anarkisme, seseorang harus melakukan presupos norma dasar, meskipun itu hanyalah instrumen intelektual, bukan sebuah komitmen normatif dan sifatnya selalu opsional. Di sini ada nilai normatif hukum. Nilai normatif hukum bisa diperbandingkan perbedaannya dengan nilai normatif agama. Norma agama, sebagaimana norma moralitas, tidak tergantung kepada kepatuhan aktual dari para pengikutnya. Tidak ada sanksi yang benar-benar langsung sebagaimana norma hukum. Misalnya saja, ketika seorang lupa untuk berdoa di malam hari, maka tidak ada instrumen langsung yang memberikan kehukuman atas ketidakpatuhannya tersebut.
Validitas dari sistem hukum bergantung dari praktik-praktik aktualnya. Dikatakannya bahwa peraturan legal dinilai sebagai sesuatu yang valid apabila normanya efektif, yaitu secara aktual dipraktikkan dan ditaati. Di sini ada perkembangan pemikiran. Menurut asal-usulnya, teori hukum murni merupakan suatu bentuk pemberontakan yang ditujukan terhadap ilmu hukum yang ideologis, yaitu ajarannya yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan suatu rezim dari negara-negara totaliter. Teori ini hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Menurut Kelsen, teori hukum murni adalah teori hukum positif. Ia berusaha untuk mempersoalkan dan menjawab pertanyaan apakah hukumnya dan bukan bagaimana hukum yang seharusnya. Karena titik tolak yang demikian itulah maka Kelsen berpendapat bahwa keadilan sebagaimana lazimnya dipersoalkan hendaknya dikeluarkan dari ilmu hukum. Dasar pokok teori Kelsen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan teori tentang hukum adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan atau unity. Yang kedua, teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan, atau keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. Keempat, sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. Yang kelima, suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. Yang keenam, hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu seperti antara hukum yang mungkin dan hukum ada. Dan hukum yang ada. Di sini ada perkembangan teori hukum murni di Indonesia. Dengan masuknya kekuasaan Eropa ke Indonesia, masuk pula lah perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa, terutama ketika orang-orang Indonesia diberi kesempatan untuk belajar atau menempuh pendidikan di Eropa. Mahasiswa Indonesia yang kemudian membentuk Perhimpunan Indonesia atau Indische Vereniging berkenalan dengan elemen-elemen ideologi Aufklärung sebagai suatu ideologi sekuler yang terkait erat dengan perkembangan rasionalisme, empirisme, idealisme, dan positivisme. Orang Indonesia mulai mengenal ajaran mengenai hak-hak asasi, kemerdekaan, persamaan, demokrasi, republik, konstitusi, hukum, negara, dan masyarakat. Pemikiran-pemikir seperti John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, Voltaire, Immanuel Kant, Hans Kelsen, Hegel, Adam Smith, dan Karl Marx mulai diketahui. Individualisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, dan Marxisme juga telah dialami. Ajaran hukum Hans Kelsen terdiri dari dua konsep. Yang pertama, ajaran hukum murni atau rein rechter adalah bahwa hukum itu harus dipisahkan dari sosiologis, moral, politis, historis, dan sebagainya. Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Baginya, tidak mempersoalkan hukum itu dalam kenyataannya, tetapi mempersoalkan apa hukumnya. Bahkan dalam ajaran hukum murni ini menolak keadilan dijadikan pembahasan dalam ilmu hukum. Bagi Hans Kelsen, keadilan adalah masalah ideologi yang ideal atau rasional. B. Ajaran Schopenhauer Theory. Ajaran ini pada mulanya dikemukakan oleh Adolf Marx, kemudian dipopulerkan oleh Hans Kelsen. Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi.
Semakin tinggi suatu norma, semakin abstrak sifatnya. Sebaliknya, semakin rendah suatu norma, semakin konkret sifatnya. Norma yang paling tinggi menduduki puncak piramida disebut Grundnorm atau Ursprungsnorm. Teori jenjang melihat hukum itu identik dengan perundang-undangan. Menurut teori ini, di luar perundang-undangan tidak termasuk hukum. Teori jenjang kemudian dihubungkan sistem hukum Indonesia berdasarkan ketetapan MPRS nomor XX garis miring MPRS garis miring 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia didasari oleh Stupenbau teori dengan ciri formal legalistik. Alhamdulillah sekian. Terima kasih kepada Bu Nehyani, teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga ini menjadi suatu pengalaman bagi saya, bagi kalian, bagi semuanya untuk kedepannya untuk lebih giat mempelajari tentang hukum, karena di sini saya mulai tahu bahwa hukum ada bermacam-macam istilah, bermacam-macam ahli, jadi bermacam-macam pengertian. Jadi kita itu sebagai mahasiswa fakultas hukum, ya setidaknya kita harus mengertilah atau memahami setidaknya sedikitnya memahami arti-arti hukum ini. Ya, sekian sepertinya presentasi dari saya. Semoga dimengerti oleh pihak dosen, teman-teman, dan semoga bermanfaat bagi saya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.